Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Shalihin bab ke-9 sekarang ya. Yang kemarin bab ke-8 ya sudah selesai tentang istiqomah. Istiqomah tentunya di dalam kebenaran itu ya, istiqomah dalam ketaatan, konsisten. Dia istiqomah itu konsisten di dalam ketaatan, di dalam kebenaran. Hanya ada dua kemarin ya hadisnya. Yang pertama ayat-ayatnya, perintahnya jelas. Kalau perintah istiqomahnya di surat Hud ayat 112, kemudian keutamaannya di surat Fusilat ayat 41 dan Al-Ahqaf ayat 46. Ya luar biasa tentunya ya, semua yang yang ditetapkan oleh Allah ini, oleh Allah diberi keutamaan, diberi pahalanya, keutamaan itu diberi pahala yang besar. Di antaranya disebutkan ya di dalam surat Al-Ahqaf tentang istiqomah ini, kan Allah menjamin tidak akan ada rasa takut ketika didatangi oleh malaikat maut. Itu di antara keutamaan ya, istiqomah atau konsisten dalam ketaatan kepada Allah itu. Ya Allah menjamin tidak ada rasa takut, tidak ada ketakutan ketika didatangi oleh malaikat maut. Dan juga Allah menjamin keluarga, sebutnya keluarga yang ditinggalkan. Dan juga bunyi ayatnya ya wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan. Nah, itu di surat Fusilatnya keutamaannya. Nah, sekarang yang barulah yaitu tentang, nah ini panjang nih pembahasannya, judulnya panjang nih. Judulnya panjang di kitabnya pun gitu ya, di kitab Dalilul Falihin ini. Ini penulisnya membahas yang dibahas itu judulnya. Karena di dalam bab ini di kitab Riyadus Shalihinnya, berarti ya di kitab Riyadus Shalihinnya itu hanya memasukkan ayat Al-Quran tanpa hadis. Intinya bab ini adalah bab ini sebetulnya hanya intinya gitu ya. Judulnya panjang. Intinya tentang bersyukur, berarti intinya tentang bersyukur, mensyukuri anugerah akal. Nah itu menggunakan, memanfaatkan, mensyukuri anugerah akal. Nah di mana akal yang Allah anugerahkan kepada manusia itu adalah, atau itu yang menjadi kelebihan, itu yang menjadi keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, yaitu akalnya gitunya, karena diberi akal. Kalau kita bandingkan dengan makhluk lainnya, manusia sendiri itu khuliqal insanu dhaifan. Ya, manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Ya lemah dalam hal fisiknya, lemah dalam hal kekuatan manusia itu seperti apa? Nah, sangat lemah. Manusia itu sangat lemah. Allah ciptakan sebagai makhluk yang lemah. Nah justru dianugerahi akal. Nah akal itulah kekuatan manusia melebihi yang lain. Ya, akal itu, kekuatan manusia itu adalah pada akalnya. Sehingga dengan akalnya ini manusia bisa menutupi kelemahannya, bahkan bisa
unggul dari yang jauh lebih kuat. Ini contoh sederhana misalnya ya. Kalau untuk dalam hal kecepatan misalnya, dalam hal kecepatan coba lari manusia balap di balapun jeung kudanya eleh. Manusia itu kalahnya kalau dibandingkan dengan kuda. Pernah ada siapa juara dunia sprinter Usain Bolt itu di balapan lah jeung kuda gitu, kalah ternyata dengan jarak yang biasa gitunya, dengan jarak yang biasa ditempuh sebagai seorang sprinter itu kan 100 meter, di balapan jeung kuda kalah. Apalagi dengan binatang tercepat di darat itu kan citah. Oh jauh, kalau dengan citah jauh. Tapi kan dengan kekuatan akalnya manusia bisa membuat alat yang kecepatannya jauh lebih jauhnya, yang kecepatannya jauh dari kecepatan binatang tadi. Nah bahkan kan kendaraan itu kan mesin lah gitunya, mesin terutama kendaraan itu kan sampai dijadikan ukurannya itu horsepower. Mobil ini sekian 90 tenaga kuda. Nah artinya 90 kali lipat dari itu akalnya manusia bisa demikian. Kemudian kalau di udara, burung pasti yang bisa terbang itu burung. Nah, manusia bisa lebih dari burung soal terbangnya. Kemudian di dalam air ikan katakanlah ya pakar tempat didinya lauk mah manusia bisa mengalahkan ikan. Bagaimana di dalam air manusia lebih unggul. Nah itu memanfaatkan itu dalam hal ini berarti mensyukuri anugerah akal. Nah, yang tentunya ya, dalam hal ini digunakan untuk apa gitu akalnya. Nah, karena kalau di dalam surat Al-A'raf-nya 179 ini juga cukup sering disebut nih ayat ini nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ini yang walaqad zara'na li jahannama katsiron minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasmauna biha ulaika kal an'am balhum adol. Sungguh sudah kami pastikan. Nah ini yang dimaksud dengan memanfaatkan ini ayat ini nih ya. Memanfaatkan, menggunakan, mensyukuri akal. Sungguh sudah kami pastikan. Laqad zara'na li jahannam. Ya sungguh kami pastikan masuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Katsiron minal jinni wal insi, banyaknya dari jin dan manusia. Yang seperti apa gitu ya, yaitu nih lanjutannya penjelasannya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah ini nih mereka itu sudah diberi, mereka memilikinya, lamnya itu lil milki lah kalau bahasa Arab nama lahum, mereka memiliki kolbun, fuadun, aklun. Nah itu di dalam Al-Quran itu sering disebut dengan kata-kata tersebut yang intinya itu akalnya sebagai sesuatu yang menjadikan manusia itu tadinya memiliki kelebihan dari makhluk yang lain. Ayat-ayat Al-Quran ada yang menyebut aklun, fuadun, kolbun, artinya jamannya kulubnya di sini. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya akal la yafqahuna biha. Nah, ini yang Allah pastikan masuk neraka itu yang seperti ini, la yafqahuna biha ya, tapi tidak digunakan untuk memahami,
untuk fikih, bahkan bukan untuk sampai memahami. Bedanya paham dengan fikih sebetulnya. La yafqahuna biha. Mereka itu punya akal tapi tidak digunakan untuk berfikihnya, pahamlah, anggaplah itunya, untuk memahami. Nah, memahami apa dalam hal ini kan? Kemudian lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan, tidak dimanfaatkan untuk melihat. La yubsiruna biha, tidak digunakan untuk melihat. Ayat Qur'annya dalam sekali ini ya. Apalagi yubsiruna itu bukan yanzurun. Kalau yubsirun itu cenderung ke matanya, mata batin. Itu digunakan untuk melihat. Kemudian lahum walahum azanun la yasmauna biha. Mereka itu punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kalan mereka itu tak ubahnya, atau mereka itu persis binatang. Artinya kan jadi sama dengan binatang. Ulaika kalan mereka itu seperti binatang. Kalau tidak menggunakan apa yang disebut sebelumnya, yaitu akal, penglihatan, pendengaran, akal untuk memahami apa berarti yang dimaksud di ayat ini. Kemudian mata digunakan, penglihatan digunakan untuk melihat apa, pendengaran. Nah, yang dimaksud di sini adalah nanti akan kita di sini digunakan untuk apa, dimanfaatkannya itu, digunakannya itu seperti apa gitunya. Itu yang disebut dengan bersyukur. Nah, ayat bersyukurnya tentang penglihatan, pendengaran, dan akal. Nah, itu yang di surat An-Nahl 78. Ayat yang ini kan yang Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya, Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak tahu apapun. Di mana yang disebut tidak tahu apapun dengan kata lain bodoh. Aslinya manusia memang bodoh. Di mana kebodohan ini sumber malapetaka. Celakanya manusia itu karena bodoh, makanya Allah menurunkan ilmu supaya selamat. Nah, tetapi kan ilmu itu tidak langsung Allah masukkan ke dalam diri manusia, karena semua manusia yang lahir la ta'lamun syai'an, kosong, semuanya tidak punya ilmu. Ilmunya Allah turunkan, perangkatnya Allah beri. Nah, perangkatnya itu pendengaran, penglihatan, akal. Ya, maka lanjutannya ya di An-Nahl 79 itu kan wajah nanti kan itu nanti wajah alakumus sam'a wal nanti teh ayat iker butuh sok leungit di ayat teh. Allah menjadikan, memberi itunya pendengaran, penglihatan, dan akal di ujung ayatnya. Nah, ini syukurilah gitu intinya, syukurilah anugerah pendengaran, penglihatan, akal. Dan bersyukur itu kan menggunakan, memanfaatkan sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Nah, sekarang ini babnya yang itu sebetulnya babnya. Kalau di sini yang tertulis gitu ya, babun fit tafakkuri fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'i dunya wa ahwalil akhirati wa sairi umurihima wa taksiri nafsi wa tahzibiha wa hamliha alal istiqomahnya. Panjang kan ini judulnya. Panjang judulnya, dibahas di cukup panjang nih di kitab ini dibahas judulnya. Bab fitafakkur. Nah, itu yang intinya adalah itu gitu ya. Bab tentang tafakkur. Tafakkur itu berpikir, yang berpikir kan akal. Itu tadinya, makanya saya awali dengan ini tentang menggunakan, memanfaatkan, yang sekaligus artinya menggunakan, memanfaatkan artinya mensyukuri, bersyukur.
karena diberi akal, terutama karena di sini akalnya pendengaran dan penglihatan di sini tidak disebut. Akal nih yang disebut. Tapi kan akal itu bagiannya kan mengolah disebutnya. Akal itu kan bagiannya mengolah apa yang terlihat, apa yang terdengar. Dari apa yang terdengar, dari apa yang terlihat itu kemudian diolah gitulah oleh akal. Makanya yang 3 tadinya di dalam surat Al-A'raf 179 3 yang disebut, pendengaran, penglihatan, akal. Kemudian di surat An-Nahl 78 juga sama, pendengaran, penglihatan, akal. Nah, kalau pendengaran dan penglihatan itu fungsinya sebagai alat untuk mendapatkan informasi, katakanlah. Mendapat informasinya kan melalui penglihatan dari apa yang terlihat. Melalui pendengaran artinya dari apa yang terdengar, kemudian diolah gitulah oleh akal. Tafakur teh mengolah akal, menggunakan akal sesuai dengan fungsinya, berpikir kalau akal. Ya, bab tentang tafakurnya, menafakuri, sudah jadi bahasa Indonesia juga nih, menafakuri, memikirkan. Kalau menafakuri, sebutnya kan menafakurinya berarti kan secara mendalam, maksudnya secara mendalam. Bukan hanya sebatas kulitnya, bukan hanya luarnya. Kalau tafakur itu beda dengan al-fikru. Kalau al-fikru artinya berpikir, ya itu bisa jadi hanya kulitnya, hanya luarnya. Kalau tafakur itu maknanya memikirkan lebih dalam, memikirkan secara mendalam. Fi azimi makhluqatillah. Ya, menafakurinya menggunakan akal gitulah di sininya, menggunakan akal secara mendalam. Menafakuri gitu, menafakurinya memikirkan sesuatu secara mendalam tentang azimi makhluqatillahi ta'ala, tentang makhluk-makhluk atau ciptaan-ciptaan Allah yang azim, ciptaan-ciptaan Allah yang azim di sini baik ukurannya ataupun ukurannya apalagi yang ukurannya masalahnya gitu ya. Ukurannya seperti langit, iya langit itu ukurannya entah seperti apa, entah sebesar apa, terus masalahnya apa dan bagaimananya lah gitu ya, dari kalau bahasa kitanya mungkin pokoknya dari A sampai Z-nya lah tentang langit itu bagaimana, ya dalamilah, tafakuri lah. Yang menafakuri tentang ciptaan-ciptaan Allah yang maha besar, ciptaan yang maha besar gitunya. Jadi ciptaan Allah yang maha besar, kita yang maha besar teh Allah. Nah ciptaan itu teh lamun kalimat gitu teh lamun dina bahasa Arab masih kana mudhof sih, sifatnya bukan kana mudhof ilaih. Makhluk Allah yang maha besar, yang maha besar yaitu makhluknya atau Allahnya. Makhluk Allah yang amat besar, anggar kan Allah na atuh liur bahasa Indonesia mah. Mun bahasa Arab begitu, kana mudhof atuh ari sifat mah lain kana mudhof ilaih tah gitu. Beres mun bahasa Arab mah. Makhluknya di sini ya, yang di sini yang dimaksud yang amat maha itulah bagi manusia, baik secara ukuran ataupun masalahnya juga gitulah ya. Bagi manusia itu saja gitu, makhluk Allah saja itu banyaknya, makhluknya saja banyak yang teramat itulah besar bagi manusia. Mendalaminya pun bahkan entah bisa sampai entah tidak. Yang mendalami artinya apa bisa itu mendalami hal ihwal atau tentang langit, apalagi ini kan gaib gitu ya. Apalagi tentang arasnya, tentang langit, tentang aras. Nah, yang demikian lahnya makhluk Allah itu yang teramat besar. Wal fana'i dunya, ditambah lagi nih, ini masih judulnya, ini panjang di judulnya nih.
Jadi menafakuri satu berarti menafakuri apa? Tentang makhluk-makhluk Allah yang amat besar. Dua, menafakuri tentang fana dunia, tentang fananya dunia. Ini nih tulul amal teh, itu nusok ngahalangan teh. Tulul amal yang ada pada manusia itu, yaitu yang ini yang melalaikan, ini yang membuat manusia lalai, ini yang membuat manusia lupa bahwa dunia itu fana. Dirinya pun di dunia fana, diri manusia pun fana, gitu ya. Di dunia fana itu artinya sementara. Dunianya fana, manusianya di dunia sama juga fana. Fana itu kebalikan dari abadi. Kalau abadi artinya kan tanpa batas waktu, tidak ada batas waktu, tanpa akhir. Kalau fana akhirnya artinya ya pasti ada akhirnya karena hanya sementara. Nah ini menafakurinya fananya dunia. Kemudian yang ketiga ahwalul akhirah, menafakuri olah ininya di dalam kajian ini At-Tafsirul Munirnya ini banyak nih yang hal seperti ini kemarin-kemarin. Ahwalul akhirah yaitu hiruk pikuk kedahsyatan dan kengerian akhirat. Fananya dunia, kemudian yang ketiganya gitulah hiruk pikuknya kengerian kedahsyatan akhirat. Wasairi umurihima, dan semua urusan keduanya. Artinya seperti apa yang seperti jadi apa dan bagaimana urusan dunia yang fana. Kemudian apa dan bagaimana gitu urusan yang tadinya hal ihwal, kengerian, kedahsyatan akhirat. Wa taksiri nafsi, dan menafakuri tentang kurang, lemah, kecil, bodohnya diri. Itulahnya tentang betapa gitulah. Ya kurang, ya manusianya kurang itu artinya banyak kekurangan, banyak kelemahan. Ukurannya juga betapa kecilnya, betapa lemahnya, betapa bodohnya manusia. Dan menafakuri diri artinya menafakuri diri bahwa manusia itu makhluk yang demikian sehingga amat sangat benar-benar gitulah tergantung kepada Allah, tidak bisa lepas dari Allah. Wa tahzibiha, kemudian ditahzib di apa namanya ya, diajari, dididik ini terhadap diri sendiri ini ya. Betapa karena kan manusia itu taksirin nafsi itu menafakuri berarti menyadari, mengakui ya, kelemahan, kekurangan, kebodohan, kelalaian, ya, keburukan, kezoliman diri ya, dan mendidiknya, mengajarnya, gitulah mendidik, mengajar, menuntun diri sendiri. Wahamliha alal istiqomah, dan membawanya, menempatkannya kepada yang tadi di bab sebelumnya, membawa diri dan menempatkan diri kepada konsisten istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Itu judul nanti kita panjang gitu. Judulnya panjang tapi hanya memuat ayatnya tanpa hadis nih di bab ini. Jadi ini hanya sedikit ininya nih, kalau di kitab Riyadhus Shalihinnya ya hanya ayat sudah satu halaman berarti. Nah ini judul ini perlu penjelasan, ternyata judul tersebut perlu penjelasan nih di dalam kitab Dalilul Falihin ini, ya kitab syarah itu Riyadhus Shalihin. Penulisnya menerangkan judul tersebut. Nah, kita ikutinya alurnya nih, penulis ini menerangkan judul At-Tafakkur
Tafakkur itu secara bahasa itu ijalatul fikri. Kalau bahasa kitanya memutar akal, memutar otak. Artinya berpikir keras gitu kan ya. Istilah tersebut kan memutar akal gitu, memutar otak. Nah artinya ya demikian lah pokoknya ya. Tafakur itu bukan hanya berpikir, tapi berpikir sampai memutar otak, artinya berpikir menafakurinya sampai mendalam. Untuk apa gitu memutar otak, berpikir sampai mendalam itu memikirkan apa? Memikirkan secara mendalam itu memikirkan apa? Fi azimi makhluqatillah, tentang makhluk Allah yang amat besar, yang agung, yang misalnya di sini seperti kal arsy wal kursi was samai wal ar, tentang arasy, tentang al kursi. Allah itu punya kursi, makanya ada ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ar. Kursi Allah itu lebih besar dari langit dan bumi. Nah, seperti apa? Nah, ini ditafakuri, dipelajari, artinya tentunya ya, dipelajari berdasarkan penjelasan-penjelasan dari Allah sendiri. Berdasarkan ayatnya, di mana misalnya tentang al-kursi lah sebutnya, Allah itu punya kursi sebutannya. Nah, kursi Allah itu seperti apa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ar. Itu di dalam ayat-ayat kursinya redaksinya demikian. Kursi Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Nah, seperti apa? Nah, ini didalami, itu ditafakuri, didalami, artinya kan untuk dipahami gitulah, untuk dipahami secara benar. Kemudian setelah dipahami secara benar, ambil kesimpulan, ambil pelajaran yang sebetulnya muaranya ya semuanya itu, semuanya muaranya bagi diri ini harus sampai kepada muara akhir bahwa Allah itu benar, yaitu kalau seperti di dalam kalimat azan diawali dengan Allahu Akbar, kemudian ketika sholat pun Allah menetapkan kan, bacaan sholat itu Allah yang menetapkan. Begitu memulai sholat kita mengucapkan pengakuan Allahu Akbar. Nah, semuanya mendalami, menafakuri, memikirkan secara mendalam itu, dan muaranya itu adalah ke sana. Kesimpulannya bahwa Allahu Akbar, Allah itu maha besar, berarti sebaliknya manusia itu berarti maha kecil. Dari hal itu maka akan harus berarti timbullah ketakutan, rasa takut yang besar kepada Allah. Rasa takut yang besar di sini sama dengan takwa, di mana Allah menetapkan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia, terpandang, terhormat, derajatnya tinggi di mata Allah itu adalah yang paling takut kepada Allah. Nah, misalnya di sini disebutkannya tentang makhluk-makhluk Allah yang besar itu seperti arasy, kursi Allah, langit, bumi, bahkan dengan bumi saja kan manusia itu ukurannya dibandingkan dengan bumi saja, bukan untuk dibandingkan, berarti manusia sebesar apa dibandingkan dengan bumi tempat tinggal manusia. Jangankan dengan kursinya Allah, jangankan dengan langit, jangankan dengan arasy, apalagi dengan Allahnya langsung. Ya apalagi kalau membandingkan dirinya dengan Allah secara langsung. Makanya ada yang ya itulah manusia sih sebetulnya ya. Saya dari dulu dari zaman nabi-nabi sebelumnya pun ini sudah terjadi, di mana umat nabi yang terdahulu ataupun umat Rasulullah SAW, mereka yang mendustakan, merendahkan, menghina
Muhammad SAW atau nabi yang lainnya sebagai nabi, sebagai utusan Allah, bukan hanya sampai di sana, tapi mereka juga menghina Allah. Padahal nah hakikatnya seperti ini gitu ya. Manusia sebesar apa? Manusia punya apa? Ada yang menghina Allah, di antaranya kan yang ini hadis yang kemarin-kemarin juga disampaikan nih. Syatamani abdi, ini hadis ayat kursi ya, Allah sampai berfirman demikian, syatamani abdi, manusia itu menghina, merendahkan, mencaci aku, dan mereka pun mendustakan aku. Bukan nabinya lagi yang didustakan. Syatamani abdi walaisa lahum gitu yang bagi ala zalika. Padahal tentu saja sama sekali tidak pantas manusia demikian. Mereka menghina aku dengan mengatakan amma syatmuhu iyaya qauluhum anni annali walad, kalau nggak salahnya. Mereka menghina aku, merendahkan aku dengan mengatakan bahwa aku punya anak. Semestinya nih kalau menafakurinya secara mendalam, itu akan membawa kepada akan membawa kepada yang muaranya lah, ujungnya adalah benar bahwa Allah itu akbar, Allah itu maha besar. Berarti kan sebaliknya, kalau Allah maha besar lah dirinya siapa? Harusnya kan kesimpulannya sebaliknya, dirinya maha kecil. Bahkan maha kecil itu sebesar apa? Mungkin kita mengatakan sebesar debu, sebesar atom pun manusia itu di hadapan Allah itu terlalu besar. Benar-benar dirinya itu tidak ada. Benar-benar terasa dirinya itu tidak adanya karena kecilnya di hadapan Allah yang maha besar. Harus sampai demikian justru muaranya. Ya, yang tadi kan dengan demikian maka akan memunculkan rasa takut yang besar kepada Allah. Itulah takwa. Dan orang yang demikian itu yang paling mulia di hadapan Allah. Di mata Allah ya, yang paling mulia, terhormat, terpandang tinggi derajatnya, dan benar Allah akan memberinya yang demikian, kehormatan, kedudukan, ketinggian derajat, kemuliaan tertinggi bagi orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa. Nah misalnya ya kembali ke sini nih, makhluk-makhluk Allah yang besar, kal arsy wal kursiyyi was samai wal ar, tentang aras, tentang kursi Allah, tentang langit, tentang bumi. Nah misalnya di dalam sebuah hadis, di sini hanya dikatakan fafil hadis. Tadi saya buka itu riwayat tadi riwayat sahih hadis. Hanya ini bukan di kutubus sitah nih ya. Ini bukan di kutubus sitah, di antaranya ada yang menyebut tadi ini terdapat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Mas sama'u wal ardu wa ma bainahuma fil arsy illa kahalqatin ulqiyat fi falatin minal ar. Tidaklah langit dan bumi, dua tanya disebut, tidaklah langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan segala isinya, langit, bumi dan segala isinya, illa kahalqatin ulqiyat fi falatin minal ar, tidaklah langit dan bumi beserta seluruh isinya fil aras, dibandingkan dengan aras Allah. Ya, tidaklah langit, bumi dan seluruh isinya dibandingkan dengan aras Allah itu kecuali seperti sebuah cincinnya cincin yang mengitari atau yang cincin yang mengelilingi bumi. Sementara kalau kita melihat bumi ini sebesar apa? Jadi ini cincin yang mengelilingi bumi. Ada kan planet-planet yang ada ininya dari yang terkenal itu kan planet. Ya, planet itulah planet yang bisa dijangkau oleh manusia. Itu kan ada 9. Dari yang terbesar itu, dari yang terbesar Jupiter. Sampai yang kalau Mars kan ukurannya lebih kecil dari bumi. Ada Pluto, Neptunus, Uranus, Unus, nah untuk telepon lah nu salapan lah. Itu kan ada yang
apa namanya, semacam ring gitunya, semacam ring cincin itu yang mengelilinginya. Ada juga yang tidak tanpa ring demikian. Nah, tidaklah langit, bumi dan seluruh isinya dibandingkan dengan arsy Allah itu kecuali seperti itulahnya cincin yang mengitari bumi. Coba kita ingat-ingat atau coba kita perhatikan, bumi ini sebesar apa dibandingkan dengan seluruh alam raya. Ternyata seperti yang tadi menyebut bumi sebesar debu pun itu terlalu besar. Lalu arsy Allah seperti apa? Nah, ibaratlah membandingkannya seluruh langit dan bumi dibandingkan dengan arsy Allah itu ibarat langit dan bumi itu seperti setitik, katakanlah ya, seperti sebesar titik yang dibandingkan dengan arsy Allah yang entah sebesar apa. Nah, Allahnya sebesar apa? Akbar gitu. Allah lah yang terbesar. Allah lah yang maha besar. Kemudian lanjutannya nih. Di sini penulisnya kan ini syarah kitab Riyadhus Shalihin. Jadi penulis kitab Riyadhus Shalihinnya itu Imam An-Nawawi namanya. Imam An-Nawawi itu yang juga menulis kitab Syarah Sahih Muslim. Kan ada Sahih Bukhari, ya ada kitab syarahnya. Kitab Sahih Muslim juga ada kitab syarahnya. Nah, di antara syarah Sahih Muslim yang paling terkenal itu adalah syarah Sahih Muslim An-Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi ini juga nih yang menulis ini kitab Riyadhus Shalihin. Nah, penulis ini bermaksud gitu ya, dengan judul ini menyebut makhluk-makhluk Allah yang amat besar seperti tadinya arsy, langit, kursi, dan bumi dan sebagainya. Nah, menyebut makhluk-makhluk Allah yang amat besar tersebut ini menunjukkan ya dulu ala kamalil khaliq wa uzmatihi, yang menunjukkan kesempurnaan penciptanya sekaligus keagungannya. Dimana kan ini uzmahnya kalau bahasa ininya ya dulu ala kamalil khaliq wa uzmatihi, wa uzmahnya kalau sifatnya itu azim, berarti azim itu agung. Nah, penulis ini Imam An-Nawawi berarti menyebut di judulnya bab tafakurnya itu menafakuri apa? Menyebutnya di sini fi azimi makhluqatillah. Makhluk-makhluk Allah yang amat yang sangat besar, makhluk Allah seperti arsy dan yang lainnya tadi, menafakuri hal demikian itu di mana makhluk-makhluk tersebut itu sangat menunjukkan kesempurnaan penciptanya sekaligus keagungannya. Ini soal bahasa keagungannya ya agak kurang greget, jadinya teh disebut agung teh kurang mengena. Nah, di mana di hadis ini nih, kalau di dalam Tahdhibul Akhlaknya kemarin juga nih, al-kibriya wal uzmah, dua tuh ya. Al-kibriya mah kalau untuk manusia mah takabur akbar, sebetulnya kibriya akbar karena Allah bukan takabur, Allah akbar. Takabur dengan akbar kan itu akar katanya sama, kaburo besar, kalau akbar maha besar, kalau takabur sok besar. Nah, al-kibriya itu Allah maha besar segala-galanya, Allah maha besar segala-galanya. Satu lagi uzmah, agung gitunya, besar agung gitu tah, kibriya uzmah. Ini sepasang. Kalau di dalam hadis riwayat Muslim kalau nggak salahkannya hadisnya, al kibriya wal uzmah itu inilah sepasang baju kebesaran Allah sebagai Tuhan. Tata uzmah teh. Inilah sepasang baju kebesaran disebutannya lah. Kalau seorang raja kan ada baju kebesarannya. Nah, al kibriya wal uzmah itu adalah inilah sepasang baju kebesaran Allah sebagai Tuhan. Di mana dua-duanya ini Allah haramkan diakui, dimiliki, diakui oleh manusia.
Kalau manusia yang mengaku akbar, takabur bukan akbar. Kalau manusia yang mengaku diberi gelar the great, wah bawaniana diberi gelar yang agung. Yang agung, ada manusia yang agung. Justru kan manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang penuh gitulahnya, penuh atau banyak, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, kelalaian, kesalahan, kebodohan, keteledoran, kedurhakaan. Manusia itu sebetulnya makhluk yang demikian. Ini malah merasa dirinya itu the greatest bahkan. Wah, bahaya eta gelar. Waniannya pakai gelar eta the greatest mah Allah atau mestinya Allah yang agung. Nah, ini menunjukkan kemahasempurnaan penciptanya dan keagungannya. Pan aya geuningan eta wae nu pelukis mu agung. Eta bener teh. Pelangi itu pan siapa yang bisa melukis demikian? Ya itulah maha agung pelukisnya. Dan pelukismu agung, siapa gerangan? Tuh kan. Pelangi ciptaan Tuhan. Eta nu kitu tah ari eta teh nu agung nu kitu tah. Kemudian yang kedua, menafakuri tentang fananya dunia. Menafakuri, tapi artinya kan menafakuri itu harus memikirkan secara mendalam tentang apa? Tentang fananya dunia. Nah, di mana hal ini kan itulah manusia sebagai menjadi kelemahan itu diantaranya salah satu berartinya kelemahan manusia lalai dan lupa. Justru kalau manusia lalai dan lupa tentang fananya dunia, maka yang muncul, yang timbul di dalam dirinya itu adalah tulul amal, penyakit kita teh. Kebalikannya tulul amal. Sok teu aremut kana pupus jalmi teh. Sok teu aremut kana pupus mang perang hirup teh beuki kolot teh lain semakin kolot teh gitu itu jadi di kobra teh bertambah umur itu bukannya semakin menyadari bahwa ini fana, berarti kan tidak akan lama lagi kalau merasa dirinya sudah tua gitu kan, beuki kolot. Kalau sudah merasa dirinya sudah tua itu artinya merasa dirinya itu sudah gak akan lama lagi berarti hidup di dunia. Karena fana, baik dirinya ataupun dunianya. Dan segala-galanya dunia ini adalah fana, jabatannya fana, hartanya fana. Karena antara seseorang dengan hartanya kah, dengan keduniaan lah misalnya, dengan hal-hal yang keduniaan, apakah hartanya atau jabatannya atau apanya yang dimiliki di dunia fana semuanya. Jabatan ada gak yang abadi? Moal. Ini eta nu nepi ka nu maot, heuh pan eureun geus maot mah jeung ngajabatna. Ada yang berhenti lebih dulu kan, orangnya masih hidup, jabatannya sudah berhenti dari satu jabatan, fana berarti. Ada yang menjabat sampai mati, ya berhenti juga kan akhirnya di dunia mah. Itulah memikirkan, menafakuri tentang fananya dunia. Nah, di mana ini yang harus berarti wajib diantisipasi oleh manusia. Karena ini salah satu kelemahan manusia, lalai dan lupa. Ya, lalai dan lupa itu salah satu kelemahan manusia. Nah, apabila lalai dan lupa tentang hal ini nih, tentang fananya dunia, yang muncul di dalam dirinya adalah ya tulul amal. Merasa berangan-angan itu, merasa berkeinginan hidup lama di dunia. Itu kan tulul amal tentang umur ya. Dalam kitab Buriko kan pembahasannya ya tentang tulul amal, yaitulah manusia. Manusia itu berangan-angan berkeinginan, atau manusia itu merasa gitu bahwa akan hidup lama di dunia. Nah, berarti tidak pernah berpikir tentang hal ini, tidak pernah memikirkan, apalagi memikirkan secara mendalam tentang fananya dunia. Nah, menafakurinya tentang fananya dunia, yaitu yang namanya fana mah tentang sementara, itu dunia itu sementara segala-galanya.
Bahkan dunianya pun itulahnya, dunianya pun, dunia buminya, alam raya seluruhnya ini juga kan sementara. Apalagi kalau yang kita kaitkan nih ya, kita kaitkan dengan ini. Ya Nabi Adam kan Allah ciptakan lalu Allah tempatkan di surga. Ternyata kan melanggar, Nabi Adam di dalam surga itu melanggar, yaitu memakan buah khuldi, kan itu larangannya ya. Padahal di dalam surga itu ketika Allah menempatkan Nabi Adam di surga itu, wakula minha, silahkan makan apapun yang ada di sana. Allah bebaskan ya semua yang ada di surga itu, silahkan makan semua yang ada di sana. Tapi atau kecuali itu hanya satu, yaitu buah pohon khuldi. Tanya karakter jelema-nya, padahal semuanya boleh silahkan dimakan, hiji satu yang Allah larang, hayang nu eta. Hayang nu eta. Padahal hijinya nu dilarang teh nu sejenna, padahal tuh ngarareunah di surga mah. Padahal di surga apa yang enggak enak? Hanya satu yang dilarang, jangan makan yang ini, buah khuldi. Eta hayang nu eta teh kaharti juga urang aja. Ya seperti sekarang lah sama. Kalau kita bandingkan ya apa yang dihalalkan oleh Allah dengan yang diharamkan, coba lebih banyak yang mana? Bukan untuk dibandingkan, sebetulnya samalah dengan dulu. Yang diharamkan cuma satu, yang dihalalkan semuanya yang ada di surga. Tapi hayang eta memakan eta ngasaan buah khuldi bener weh diasaan. Padahal sudah jelas dilarang oleh Allah. Satu kali, satu macam pelanggarannya yang dilakukan oleh Nabi Adam, diusir langsung Nabi Adam dari surga. Diusir Nabi Adam itu, diusir dari surga. Wakulnah bitu, pergi kalian dari surga gitunya, kemana? Ke bumi. Tadi di bumi ini tentu Nabi Adam kan sementara. Eta mah menjalani masa hukuman, itulah disebut manusia. Jadinya kan manusia karena kan Nabi Adam berketurunannya setelah di bumi. Jadi manusia berada di bumi itu dalam rangka menjalani hukuman lah, dalam tanda kutip menjalani hukuman, karena bukan untuk selamanya di dunia. Ada pelajaran gitunya. Itulah intinya bahwa Nabi Adam itu sementara di dunia karena hanya untuk menjalani hukuman. Selama di dunia ini menjalani hukuman, bukan untuk selamanya di dunia, bukan. Tapi ngadon baretah, eta itu masalah nanti. Ngadon baretah, poho balik kan itu ke surga, karena Allah menginginkan manusia itu berada di surga. Makanya ketika Allah awal menciptakan Nabi Adam, Allah tempatkan di surga, dan memang untuk di situ. Semua gitu fasilitasnya oleh Allah diadakan, hanya bersenang-senang, hanya kenikmatan yang ada di surga. Dulu Nabi Adam demikian, hanya satu saja ini yang dilarang. Hayang nu eta jelema namanya. Karakterna teh justru nu dicarek, nu hayang teh nu dihalalkeun mah. Nu dicarek, nu diharamkeun ku Allah teh dah mun hayang teh gede pisan, hayang teh pisan kan kitu mah. Nah di bumi ini Nabi Adam itu hanya sementara, dan ternyata ya berketurunanlah Nabi Adam di bumi, semuanya keturunannya juga sama. Ya, keturunan Nabi Adam, anak-anak Nabi Adam itu artinya manusia seluruhnya ya, yang sampai hari kiamat semuanya hanya untuk sementara. Iya pelajaran aman yang ingin saya munculkan di sini tentang yang barusannya. Nabi Adam itu diciptakan dan ditempatkan Allah di surga. Tapi satu kali, hanya satu. Langsung gitu, artinya Allah itu tidak menunggu Nabi Adam melakukan dosa, kesalahan 2-3 kali di dalam surga. Satu kali melanggar, langsung diusir dari surga. Kita bandingkan ini untuk pelajarannya ya. Nabi Adam saja yang hanya satu dosanya. Nabi Adam itu hanya satu dosanya, yaitu yang dilarang memakan buah khuldi, diusir dari surga. Kita ambil pelajaran dari sini. Anak kita yang pelanggarannya berapa kali, berapa banyak dosanya.
Lalu kita ingin ke surga, ngunlah cek Allah temuran hiji we itu bisa ke surga. Satu saja pelanggarannya, kesalahannya tidak berhak masuk surga. Pantaslah kalaunya emang ada manusia yang pantas masuk surga, nggak akan ada. Berusaha untuk beramal soleh, taat kepada Allah sekuat tenaga, katakanlahnya seumur hidup itu bahkan gak akan cukup tetap, karena tidak ada manusia yang tidak bersalah, tidak ada manusia yang tidak berdosa, gak ada yang pantas kalau demikian. Nabi Adam yang dosanya satu diusir, nah kita yang dosanya banyak ingin ke sana. Bisa tuh, gak akan bisa manusia masuk surga. Tapi nah ini kan, jadi bisa masuk surga. Tapi kan Allah sudah berfirman itu bahwa rahmatku mengalahkan murkaku. Allah murka sebetulnya terhadap semua pelanggaran, kedurhakaan, perbuatan dosa, maksiat. Allah murka terhadap semua itu. Tapi kan rahmatku mengalahkan murkaku. Rahmat Allah itu jauh mengalahkan murkanya. Kemudian yang kedua, sebesar apapun, kan kemarinnya dalam bab taubat, sebesar apapun dosa yang bisa dilakukan oleh seluruh manusia, ampunan dari Allah itu jauh lebih besar, lebih banyak. Ampunan dari Allah itu tanpa batas, tinggal manusianya saja yang mau gak diampuni oleh Allah. Dan kalau manusia mengakui, anggaplah kalau manusia mengakui tadi tanya kebodohan, kelemahan, kesalahan, keburukan dirinya, apalagi sampai kalau dalam yang ini nih 7 kelompok orang, 7 macam orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah pada hari kiamat. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antaranya kan orang yang ketika sendirian dia menangis. Ya, ketika sendirian itu dia menangis karena mengingat Allah. Benar kan yang 7 itu kan ada orang yang demikiannya, dia menangis itu ketika sendirian. Dan justru manusia itu, apabila manusia itu menangis di hadapan Allah, maka Allah itu bergembira dengan orang yang demikian. Kalau manusia menangis di hadapan Allah, justru Allah gembira dengan orang yang demikian. Dan kalau manusianya yang ini nih, ana inda zonni abdi, apabila manusia berjalan mendekati Allah, maka Allah menyambutnya dengan berlari. Eta yang membuat manusia bisa optimis masuk surga. Kalau betul-betul bersih dari kesalahan, nggak akan ada, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, pelajarannya dari kasus atau Nabi Adam, ya sekali ngelanggar udah nggak pantas ada di surga. Sekali melanggar saja Allah mengusir Nabi Adam dari surga. Nah, kita yang dosanya seabrek gitu loh. Kita yang dosanya seabrek ingin ke surga, itu boga kaera. Cek Allah itu boga kaera, mana kesalahan sakumaha tuh Nabi Adam hiji sepantas saya di surga. Nah, ini manusia yang banyak dosa malah lalu ingin masuk surga. Apalaginya dengan bersikap menganggap enteng urusan dosa, sehingga ya teruslah berdosanya itu benar-benar sieun ngahajakeun gitu, tidak berhenti. Itu yang disebut dengan ahmak, yaitu orang yang hidup mengikuti kata hatinya tapi dia berharap kepada Allah dimasukkan ke surga. Lieur cek Allah teh jelema nu kitu mah. Tapi kalau orang yang tadi lahnya, orang yang apalagi dengan bab sebelumnya nih, bab sebelumnya yang ke-8 kan istiqomah, konsisten di dalam ketaatan kepada Allah, tetap kesalahan itu akan ada. Tapi rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Ampunan dari Allah itu jauh lebih besar daripada sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia. Asal manusianya mendekati Allah,
Kalau manusia mendekat Allah dengan berjalan, maka Allah menyambutnya dengan berlari. Itu hadis yang ini inda zonni abdi. Aku ini tergantung kepada sangka hambaku. Apabila hambaku mendekatku satu jengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Apabila manusia mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depa. Apabila hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, aku menyambutnya dengan berlari. Tak asal gitu itu jadi jelemana, terutama nu iya teh apa yang bab sebelumnya ya, harus sampai kepada seperti bab yang ke-8, yaitu istiqomah, konsisten gitu di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kembali lagi ke sini nih. Ya, tentang fananya dunia, Allah berfirman. Ada 2 surat, satu surat Yunus ayat 24 dan surat Al-Kahfi ayat 45. Nah, ini tentang fananya dunia. Nah, berarti kan sudah ada ayatnya yang yang Allah turunkan, yang Allah sampaikan. Allah sudah menerangkan tentang hal tersebut. Berarti yang tadi kembali ke ayat mana tadi teh Al-A'raf 178, kemudian An-Nahl 179, surat An-Nahl 78, artinya gunakan anugerah akal. Ya, gunakan anugerah akal itu untuk menafakuri, memikirkan secara mendalam. Nih penjelasan dari Allahnya sudah Allah turunkan, yaitu tentang, dalam hal ini tentang fananya dunia, itu di surat Yunus 24. Nah, kita baca dulu ayatnya nih. Surat Yunus surat ke-10 ya, ayat 24. Nah, kita baca ayatnya nih. Terjemah nawe wonggolah, lumayan panjang nih ayatnya. Sesungguhnya perumpamaan dunia ini, innama masalul hayati dunyanya, sesungguhnya perumpamaan, analogi ya, atau gambarannya, kehidupan dunia ini hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air tersebut. Di antaranya ada yang dimakan manusia, ada yang juga dimakan oleh binatang. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya. Ya, buminya itunya karena turun hujan, lalu ya itulah tumbuhlah berbagai macam tumbuhan, hingga apabila telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, dalam kurung memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami. Pak, ini ujung ayatnya, kepada orang-orang yang berpikir. Artinya seperti sebidang gitulahnya. Dunia ini, ayat ini menggambarkan seperti sebidang tanah. Lalu Allah menurunkan hujan di sana, maka tumbuhlah berbagai macam tumbuhan hingga sempurna, indah, sempurna. Tapi kemudian Allah menurunkan azab, musnah, hilanglah kebun, katakannya hilanglah kebun atau taman yang ada di dalam sebidang dan tanah tersebut hanya dalam waktu sekejap. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Ini ayat tentang fananya dunia. Nah, satu lagi di surat Al-Kahfi ayat ke-24. Al-Kahfi ayat surat ke-18 nih, ayat ke 45. Kalau Al-Kahfi ayat yang ke-45. Wadrib lahum masalal hayati dunya. Buatkanlah untuk mereka, untuk manusia, perumpamaan, gambaran kehidupan dunia ini.
ibarat air hujan. Ini sama nih sebut dengan yang tadinya. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Dah gitu kehidupan dunia mas sekejap juga hilang. Kami menurunkan hujan, muncullah tumbuhan-tumbuhan, tapi kemudian tumbuhan-tumbuhan itu kering lalu hilang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lebar ya ayatnya ya, lanjutannya ayat 46-nya. Al-malu wal banuna zinatul hayat. Di dunia, nah dunianya tadi kan demikian menurut ayat 45. Ayat 46-nya, harta dan anak adalah perhiasannya. Dunianya saja fana, perhiasannya ini aksesorisnya gitu. Kalau dunianya tadi di ayat 45. Nah, aksesoris perhiasan kehidupan dunia itu diantaranya ini. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Berarti semuanya itu termasuk yang fana. Anak itu fana karena di dunia ini sementara akan berpisah. Setelah nanti di akhirat nggak ada lagi anak dan bapak, nggak ada lagi orang tua dan anak, masing-masing semuanya. Itu ayatnya yang takot ta'at wihimul asbab, terputuslah segala macam ikatan ketika di dunia. Begitu masuk ke alam akhirat, putuslah semua ikatan yang ada di dunia, baik ikatan nasab atau ikatan yang lainnya. Ya, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah ini yang tetapi amal solehlah yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Taetanu abadi mah amal soleh. Amal soleh adanya di dunia, tapi itulah yang abadi. Ini harta anak adanya di dunia. Kalau harta dan anak itu aksesoris perhiasan kehidupan dunia. Nah dunianya sendiri kan fana, aksesorisnya juga fana. Berarti yang abadi adalah ini amal soleh yang terus menerus dilakukan. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Di ayat 46-nya demikian nih. Kalau di ayat 45-nya Allah menggambarkan bagaimana fananya dunia, di ayat 46-nya perhiasan dari kehidupan yang fana. Ya juga fana berarti kan harta dan anak itu adalah aksesoris perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihat, amal soleh lah yang adanya di dunia. Amal soleh itu adanya di dunia, itu sebetulnya yang abadi. Wal baqiyatus sholihatu, itulah yang lebih baik di sisi Tuhanmu pahalanya, dan itulah yang lebih baik untuk dijadikan harapan. Ya kan itu nama menerangkan kapan lah itu ya terjadinya kiamat. Dan ingatlah pada hari ketika kami jalankan gunung-gunung, engkau melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Nah ya nafakur anu kararieu tah nya. Baru dua berartinya menafakuri tadi makhluk-makhluk Allah yang besar, kemudian fananya kehidupan dunia. Nah tentang fananya kehidupan dunia ini yang sudah Allah terangkan di surat Yunus ayat 24 dan surat Al-Kahfi ayat 45. Nah semuanya atau menafakuri hal yang demikian itu liyab asuhu zalika ala zuhdi fiha. Allah menerangkan fananya dunia itu agar manusia itu zuhud dari kehidupan dunia. Zuhud deh, ya gitulah sekarang zuhud deh ya tinggalkanlah kehidupan dunia. Karena itu fana. Kalau untuk dijadikan pegangan dan harapan gitu kan, dunia itu fana, pasti ada akhirnya.
yang pasti, yang yakin, yang abadi adalah amal soleh yang dikerjakan secara konsisten. Itu yang kalau tadi di ayat 46 tadi tanya 46-nya. Nah, itulah al-baqiyatus sholihat sebutannya. Sama-sama adanya ketika masih di dunia. Anak ada di dunia, harta ada di dunia, amal soleh juga dilakukannya di dunia. Kalau yang tadinya disebutnya harta dan keturunan itu adalah aksesoris, hanya perhiasan dari kehidupan dunia, dari kehidupan yang fana. Sementara amal soleh, nah itulah yang abadi. Itulah yang balasan dari Allahnya. Di sini disebutnya lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan itulah yang terbaik. Bukan yang terbaik, kita satu-satunya sebetulnya. Ya itulah satu-satunya yang benar, berarti yang benarnya untuk dijadikan harapan dan pegangan manusia, yaitu amal soleh. Nah, Allah menerangkan demikian. Allah jadi di ayatnya tadinya menerangkan demikian. Nah, adapun maksud penulis, maksud Imam An-Nawawi menafakuri tentang fananya dunia, liyab asahu dzalika ala zuhdi fiha wal i'radi an ghururiha wal iqbali alal akhirah. Agar manusia itu bersikap zuhud dari hal yang tadi, dari hal-hal yang bersifat keduniaan, dari hal-hal yang bersifat fana, dan berpaling wal i'radi an ghururiha, dan berpalinglah dari tipu muslihatnya. Nah, kalau tentang dunia ini menipu memperdaya manusia, kehidupan dunia itunya yang fana itu menipu memperdaya manusia. Itu di surat nanti, surat Luqman kalau nggak salahnya. Surat Luqman ayat 33, kemudian ada beberapa ayat ya. Yang ini nih, innamal hayatud dunya mataul ghurur. Kita carilah si gurur itu ta. Innamal hayatud dunya mataul ghurur. Hanyalah kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Tapi banyak sih yang tertipunya, senang gitu dengan hal-hal yang bersifat keduniaan. Katipu berarti. Kita cari ya si gurur, kita al gurur. Ali Imran 185. Kan ayat ininya seringnya dibacanya, ayat nu awal nawugul nu apal teh kullu nafsin za'iqatul maut. Ayat awal nama semua yang berjiwa pasti mati. Innama yuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanyalah akan disempurnakan balasan bagi kalian itu pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nar, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, sungguh amat sangat beruntung. Ya iyalah pasti. Iyalah pasti. Barang siapa dijauhkan, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh itu amat sangat beruntung. Nah, ini ayatnya ya, wa mal hayatud dunya ila mataul gurur, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Artinya kan, panjang ya pembahasan ini sebetulnya. Kalau merasa senang, nikmat, bergembira dengan hal-hal yang bersifat keduniaan, berarti tertipu. Apalagi kalau belum lamanya kemarin dalam pembahasan ini tentang halawatul iman. Halawatul iman itu kan berarti manisnya iman, manis, nikmat. Bagaimana sih? Seperti apa atau bagaimana seseorang bisa merasakan manisnya iman? Kalau diibaratkan sebatang pohon, kan manisnya itu pada buahnya kan.
Kalau pohon itu berbuah, kemudian kita makan buahnya, manis, tah iman teh gitu. Ternyata buahnya itu adalah ibadah. Pohonnya ini adalah iman, buahnya itu ibadah, tak ibadah teh manis. Artinya orang Islam itu merasakan manis nikmatnya. Hidup berarti dengan ibadah, bukan dengan keduniaan. Kalau yang terasa nikmat, terasa gembira, terasa nyaman dengan hal-hal yang bersifat keduniaan, berarti tertipu. Itu teh orang Islam teh kira kafir mah, mereka tidak akan merasakan manisnya ibadah. Kenapa? Mereka nggak pernah ibadah. Makanya mereka mencari kesenangan. Ya senangnya, nikmatnya, bahagianya hanya dengan hal-hal yang bersifat keduniaan. Nah orang Islam banyak yang mengikuti mereka, nikmat teh kudu karari itu. Katipu berarti terperdaya oleh kesenangan dunia. Ini ayat ke berapa tadi? Ali Imran 185. Innamal ini ditungtungna ya, innamal hayatud dunya illa mata wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu tiada lain hanya kesenangan. Ya, kesenangan iya sebut, tapi kesenangan yang menipu. Tasah gini dua hiji itu gini kan dua hiji dua tuh mah ada 5 ayat nih yang menyebut gurur nih. Ada Ali Imran 185, surat Luqman 33, kemudian surat Fatir ayat 5, Al-Hadid 14, dan surat Al-Hadid ayat 20. Ayat Al-Hadid 20 mah apal meureun. Al-Hadid 20 kitu wae sateh tur eta pan. Ada 5 ayat tuh di dalam Al-Quran yang Allah menyampaikan. Artinya Allah mengulang-ulang sampai 5 kali. Berarti kan Allah sangat nih mewanti-wanti kepada manusia. Intinya jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Nah di sini maksudnya aja menafakuri fananya dunia itu. Maksud penulis adalah agar manusia itu bersikap zuhud dari kehidupan dunia dan mewanti-wanti tadilahnya, bahkan menghindari dari tipuannya, tipu muslihatnya kehidupan dan kesenangan dunia, wal ikbali ila alal akhirah. Nah, agar manusia ini betul-betul mengarahkan dirinya dan fokuslah ke urusan akhirat, atau boleh disebut seperti ini, berartinya yang disebut fokus dengan urusan akhirat yaitu manusia itu agar sudah fokus saja meraih surga. Artinya kan perjuangkan raih surga, telah fokus lah. Jangan sampai nah ini terbongroy. Alah apa itu bongroy? Jangan sampai tergoda, teralihkan oleh kehidupan dunia. Benar itu, di situ juga ada kesenangan, tapi kesenangannya hanya fana dan itu menipu. Kalau ada orang yang senang dengan hal-hal gitu ya, merasa senang, merasa bahagia, merasa nikmat dengan hal-hal yang bersifat keduniaan, berarti tertipu. Selama di dunia, selama di dunia kenikmatan itu ada nggak? Kesenangan, kebahagiaan selama hidup di dunia ada nggak? Ada. Kalau bagi orang yang beriman, dari iman, karena iman itu rasanya manis. Dari imannya gitu, harusnya merasakan nikmat, bahagia, senang dan sebagainya. Untuk seorang yang beriman itu dari imannya. Yang digambarkan kan kalau iman itu sebatang pohon berbuah nanti. Nah buahnya itu adalah ibadah. Artinya orang yang beriman itu harus merasakan nikmat, senang, bahagia itu dari ketaatan kepada Allah. Kalau gitu taat kepada Allah, kalau melakukan ibadah, itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Setelah baru sebagian nih ya, judulnya nih masih panjang nih, karena yang dibahas panjang ini judulnya nih oleh kitab ini Dalilul Falihin ini. Baru 2 berartinya tentang makhluk-makhluk atau ciptaan Allah yang amat besar, dan tentang fananya kehidupan dunia.